Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Zahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 2, tugas kedua di bab 4 ini. Dengan soal program mencetak belah ketupat dengan nilai N yang diinput oleh user. Contohnya seperti ini. Untuk deskripsi program dimulai dengan mendeklarasikan variabel N, I, dan J yang bertipe data integer, di mana variabel N itu digunakan untuk menyimpan ukuran belah ketupat yang diinput oleh user. Sedangkan variabel I dan J itu digunakan sebagai variabel pengendali perulangan. Setelah user memasukkan nilai N, program menggunakan pernyataan while karena proses perulangan dikontrol menggunakan kondisi. Perulangan pertama dengan kondisi I kurang dari sama dengan N digunakan untuk mencetak bagian atas belah ketupat. Di dalamnya terdapat perulangan while bersarang untuk mencetak spasi sebanyak N dikurang I agar posisi angka berada di tengah. Kemudian perulangan while berikutnya untuk mencetak angka I sebanyak 2 dikali I dikurang 1 kali. Setelah satu baris selesai dicetak, program mencetak baris baru dan nilai I ditambah 1 hingga mencapai N. Setelah bagian atas selesai, nilai I diubah menjadi N dikurang 1. Lalu digunakan perulangan while dengan kondisi I kurang dari sama dengan 1 untuk mencetak bagian bawah belah ketupat dengan pola yang sama, yaitu mencetak spasi lalu angka sebanyak 2 dikali I dikurang 1. Nilai I dikurangi 1 setiap perulangan hingga kondisi tidak terpenuhi dan program berakhir. Ini untuk flowchart di lampiran soal nomor 2 ini. Dimulai dengan start, lalu kita memasukkan nilai dari variabel N. Setelah itu proses I sama dengan 1. Lanjut ke pernyataan kondisi. Lanjut ke pernyataan perulangan I kurang dari sama dengan N. Jika pernyataan while ini benar, maka akan melakukan proses J sama dengan 1. Lalu lanjut ke perulangan while berikutnya. J kurang dari sama dengan N dikurang I. Jika benar, program akan mencetak spasi yang ada di dalam tanda petik ini, lalu akan melakukan proses J ditambah dengan J sama dengan J ditambah 1. Lalu dari proses ini berulang lagi ke while ini sampai kondisi ini salah. Nah, jika salah, akan melakukan proses J sama dengan 1, lalu ke perulangan while, di mana kondisinya itu J kurang dari sama dengan hasil dari 2 dikali I dikurang 1. Jika pernyataan while ini benar, maka program akan mencetak I di outputnya, nilai dari I itu tadi, nilai dari variabel I, lalu melakukan proses J++, J ditambah dengan 1. Lalu akan kembali ke perulangan while ini sampai kondisinya salah. Jika salah, program akan melakukan proses I++, yaitu I ditambah 1. Setelah itu dari proses ini akan lanjut ke perulangan ini tadi. Ke perulangan yang pertama, while yang pertama. Jika while yang ini tadi salah, program akan melakukan proses variabel I itu sama dengan N dikurang 1, lalu melakukan perulangan while I lebih dari sama dengan 1. Jika benar, akan melakukan proses J sama dengan 1, lalu ke perulangan while berikutnya J kurang dari sama dengan N dikurang 1. Jika benar, program akan mencetak spasi, lalu melakukan proses J++, setelah itu kembali ke perulangan ini sampai kondisinya salah. Jika salah, program akan melakukan proses J sama dengan 1, setelah itu ke perulangan while yang berikutnya, J kurang dari sama dengan hasil dari 2 dikali I dikurang 1. Jika benar, program akan mencetak I dan melakukan proses J++, setelah itu melakukan perulangan while sampai kondisinya salah. Jika kondisinya salah, program akan memproses I min, yaitu I dikurang 1. Setelah itu kembali ke program
perulangan while yang ini sampai kondisinya salah. Jika salah, program akan berakhir. Itu untuk flowchartnya. Setelah itu ke pseudocode-nya. Mendeklarasikan variabel untuk variabel i, n, dan j itu dengan tipe data integer, lalu begin ini untuk memulai program, isi dari programnya. Lalu kita membaca variabel n atau si user atau penggunanya itu menginput variabel n, terus i itu sama dengan 1, terus kita gunakan perulangan while i kurang dari sama dengan n, do begin. Begin ini itu isi dari si perulangan while yang ini. Nah, jadi j sama dengan 1. Jika perulangan yang ini itu benar, j itu sama dengan 1. Terus lanjut ke while j kurang dari sama dengan n dikurang 1. Terus do begin ini yang di dalam while ini, write tampilkan di programnya itu spasi, dan memproses j sama dengan j ditambah 1. Lalu ini akhir dari program, dari pernyataan perulangannya. Lalu j sama dengan 1. Terus while j kurang dari sama dengan hasil dari 2 dikali i dikurang 1. Terus ini yang ada di dalam while-nya, write i itu tampilkan i di program, di outputnya. Lalu j sama dengan j plus 1. Lalu ini n dari while-nya. Jika yang while ini salah, maka nanti program akan memproses i sama dengan i ditambah 1. Terus ini n untuk akhir dari program yang ini, beginnya di sini. Itu berarti yang di bawah begin ini sampai ke n, sampai yang di atas n itu yang ada di dalam while ini. Lalu jika yang while tadi salah, i sama dengan n dikurang 1. Terus melakukan pernyataan perulangan while i kurang dari lebih dari sama dengan 1. J sama dengan 1. Lalu while perulangan while lagi, j kurang dari sama dengan n dikurang 1. Terus jika iya, maka nanti write spasi di outputnya, lalu program akan memproses j sama dengan j ditambah 1. Terus ini akhir dari yang while ini tadi. Nah, jika yang while ini salah, j itu sama dengan 1. Terus lanjut ke while yang berikutnya itu, karena misal yang ini salah, jadi dia akan melanjut ke perulangan while yang berikutnya, j kurang dari sama dengan hasil dari 2 dikali i dikurang 1, lalu melakukan perintah yang di bawahnya ini, yaitu menampilkan hasil atau nilai dari i. Terus program akan memproses j sama dengan j plus 1, lalu ini akhir dari yang isi di dalam perulangan while ini tadi yang ini. Nah, lalu jika yang while ini salah, maka nanti program akan memproses i itu sama dengan i dikurang 1. Lalu ini akhir dari while yang ini. Terus ini n akhir dari programnya. Nah, ini untuk program C++-nya, hashtag input iostream itu agar kita itu bisa menggunakan cout, cin, terus nlan di dalam program C++ ini. Lalu using namespace std itu agar kita bisa menggunakan penggunaan standar itu lebih sederhana. Lalu integer main ini untuk itu titik awal dari eksekusi programnya. Nah, yang buka kurung kurawal ini tuh nanti di dalam isinya itu tuh isi dari program C++ yang akan dijalankan gitu. Nah, ini untuk tutup kurung kurawalnya. Nah, lanjut kita deklarasikan variabel i, n, dan j itu bertipe data integer. Lalu cout ini untuk menampilkan yang di dalam tanda petik ini ke dalam outputnya. Terus nanti yang user atau pengguna masukkan ini yang ditampilkan, masukkan nilai n. Nah, nanti yang pengguna masukkan itu akan dibaca oleh
oleh programnya itu untuk dimasukkan ke variabel n. Lalu melakukan proses i itu sama dengan 1, terus menggunakan perulangan while i kurang dari sama dengan n, lalu melakukan prosesnya j sama dengan 1, terus melakukan pernyataan perulangan lagi, j itu kurang dari sama dengan n dikurang i, terus menampilkan spasi lalu j++ jika yang ini benar while-nya, tapi jika salah maka nanti program itu memproses ke ini j sama dengan 1, terus melakukan proses perulangan j kurang dari sama dengan hasil dari 2 kali i dikurang 1, terus nanti program menampilkan nilai dari i terus j ditambah 1. Setelah itu nanti program akan menampilkan ini cout and run itu untuk spasi ke bawah kayak enter gitu di outputnya nanti, terus program akan melakukan i ditambah 1. Nah ini tutup kurung kerawal untuk isi dari yang while pertama ini. Tapi jika kondisi while yang pertama ini salah, perulangan while yang ini salah, dia akan lanjut ke while berikutnya, perulangan yang i lebih dari sama dengan 1, terus nanti program itu memproses j sama dengan 1. Terus ke perulangan while j kurang dari sama dengan n dikurang i, nanti program akan menampilkan output spasi lalu j ditambah 1. Tapi jika salah, prosesnya nanti j sama dengan 1, lalu perulangan j kurang dari sama dengan hasil dari 2 dikali i dikurang 1. Lalu program akan menampilkan nilai atau variabel dari variabel i, lalu nanti prosesnya j++ yaitu j ditambah 1. Nah, jika salah, nanti program akan membacanya dengan cout and run itu spasi di outputnya, lalu i dikurang 1. Nah, ini tutup kurung perawal untuk isi dari while yang kedua ini. Yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini untuk outputnya. Jika kita masukkan outputnya 5, nah dia akan seperti ini. Baiklah, sekian untuk video penjelasan lampiran soal kedua, tugas kedua di bab 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.